liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Raya Daras yang kita hormati, Bapak Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Istimewa imam kita yang telah memang kita salat subuh yang kita muliakan. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih ringan kaki kita melangkah ke masjid memenuhi panggilan Allah salat berjamaah. Jadi ada 3 panggilan Allah Bapak Ibu yang kita penuhi dalam hidup ini. Pertama, panggilan azan setiap waktu. Ketika kalimat hayya 'ala shalah dikumandangkan, berarti kita dipanggil. Apapun kegiatan kita di rumah tinggalkan, datang ke masjid salat berjamaah agar kita dapat nilai 27 derajat. Panggilan kedua, bagi kita yang punya kemampuan dan kemauan, dipanggil untuk hadir sholat ke masjid haram atau nabawi, baik haji atau umroh. Dek jauh tampaknya butuh biaya besar, butuh waktu dan tenaga, maka nilainya pun juga luar biasa. 1 kali sholat di masjid haram sama sholat di masjid raya 100.000 kali. Kemudian panggilan ketiga, tanpa biaya. Baru timbul biaya kalau sudah terjadi. Itu Bapak Ibu, kematian. Kalau timbul ajal tidak bisa ditunda. Itu panggilan ketiga. Nah, mudah-mudahan kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa semangat infak Bapak Ibu. Itu kan baru yang menyampaikan secara lisan. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya niat. Lebih-lebih kita di penghujung Ramadan, seperti Pak katakan tadi kan, alun sobok ya Pak, ya, alun tantu ke sobok dengan Ramadan yang akan datang. Kan ada 4 tangisan kita Bapak Ibu yang Allah senangi. Pertama, menangis ketika minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Nah, mumpung Ramadan masih ada, gunakanlah. Kita harus bisa mengeluarkan air mata, menangis minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Itu tanda sungguh-sungguh minta. Ketika orang sedang wukuf di Arafah, Rasul tidak ada nak menangis. Nah, karena dia sungguh-sungguh minta ampun dosa segala dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian tangisan yang kedua, rasa syukur kepada Allah, jaga nikmat oleh Allah. Karena kita sadar itu adalah karunia Allah, kita terharu dengan nikmat yang Allah berikan. Contoh Bapak Ibu, ketika anak selesai kuliahnya di wisuda, kita hadir menyaksikan tapana menjadi anak dipanggil ke depan, tapi air mata. Itu tangis bahagia, rasa syukur. Allah senang, tanda walita karena Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menafkahkan sebagai rezeki Allah berikan untuk mensyukuri Allah. Tangisan yang ketiga, menangis karena khusyuk dalam beribadah, ketika sholat, ketika baca Quran, ketika berzikir dan berdoa kepada Allah, juga mampu mengeluarkan air mata karena kita sungguh-sungguh minta kepada Allah. Lalu tangisan yang keempat, insya Allah di 1 Syawal nanti masuknya waktu maghrib, kita juga akan menangis.
Ramadan sudah berakhir. Seperti apa kata tadi kan, yang menyumbang 10 juta, apoleh kamu sobo wajah Ramadan tahun depan. Itu yang kita menangis. Nah, itulah 4 tangisan yang Allah senangi. Namun ada orang yang menangis ketika akan meninggal. Baru sadar nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel, lalu dia menangis, minta tangguhkan kematian. Itu surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 yang kita baca tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah, dan infakkanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu ya sebelum datang kematian. Karena nanti ketika orang sadar dia akan meninggal, lalu ketika itu dia minta kepada Allah tangguhkan kematian. Apa alasan? Beri saya dulu Allah kesempatan bersedekah, berinfak, berwakaf. Nah, kini lagi peluang oleh pengurus. Tidak kita manfaatkan lebih-lebih Ramadan. Nanti jangan kita menangis menyesal ketika akan meninggal. Ya. Maka mari kita infakkan harta kita, wakafkan harta kita, apalagi inilah untuk karpet ya. Ini sedekah jariah. Lain selagi ada orang sholat di masjid raya, Bapak Ibu, kita sudah puluhan tahun meninggal, sudah hancur tulang kita. Yang pahala tetap mengalir. Jadi kan ada 3 ya. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Kalau infak ya, itu Allah katakan balasannya 700 kali lipat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 diumpamakan orang menanam 1 butir padi, tumbuh 1 batang. Berapa bulan kemudian menghasilkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuah 100. 7 kali 100 700. Nah, itu nilai infak. Kalau sedekah lebih luas lagi daripada itu. Ya. Maka sedekah itu tidak hanya dengan uang, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa ya harta, minimal senyum. Kalau Ustaz Sabri ngasih infak atau sedekah bentuk senyum, itu pulang saja kalau agak surang lagi, tidak seperti itu. Ya, senyum tentu ada lawan. Jadi kalau surang awak sedekah dulu. Itu senyum itu minimal sedekah. Dia lebih luas daripada infak. Nah, namun yang wakaf seperti yang dikumpulkan oleh Ustaz kita tadi, ini adalah termasuk bagian sedekah jariah yang akan tetap mengalir pahalanya. Lah meninggal, dah hancur tuh tetap pahala mengalir. Inilah peluang kita mewakafkan sebagian harta kita untuk pelunasan tikar masjid. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, Bapak Ibu, hanya 3 yang akan tetap mengalir pahalanya atau yang sampai kepada kita. Pertama, sedekah jariah, termasuk infak, wakaf, tikar. Dan ilmu yang bermanfaat yang tak ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang lain. Dan doa dari anak-anak yang soleh. Maka itulah kenapa itu jadi alasan bagi orang yang akan meninggal, ya, untuk minta tangguhkan kematian. Sebanyak itu amal Bapak Ibu dan kerajaan, tapi sedekah jadikan alasan untuk ditunda kematian, tapi tidak mungkin. Maka di ayat ke-10 11 dikatakan Allah, tidak mungkin kematian itu bisa ditunda. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, datang kematian, tidak bisa diundur ataupun dimaju walaupun saat. Kan bagus alasan itu. Ya Allah, tangguhkan kematian dulu, ya Allah, lagi kamu kesempatan bersedekah. Tidak mungkin. Nah, inilah kesempatan Bapak Ibu. Ramadan tinggal 2 hari lagi. Mari kita manfaatkan, ya. Jangan sampai berutanglah pengurus. Ya, tikar, awaklah sudah nikmati. Insya Allah saya yakin. Baru tinggal itu. Sekitar enak. Insya Allah ya selesai.
Jadi jangan kita nanti termasuk orang yang menyesal di saat akan meninggal, katakanlah piti dan simpan di bank segala macam, amin yang disimpan. Oh kemati lagi. Ya Allah, kamu meninggal boleh lagi kesempatan kamu sedekahkan emas saya ke masjid raya Nalas anak mungkin itu terlambat. Kini kesempatan lebih-lebih di bulan Ramadan. Nanti itu Bapak Ibu, mari kita buktikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selama Ramadan kita telah mendapatkan nilai pendidikan spiritual. Dan ini tetap kita lakukan nanti di luar Ramadan sampai akhir hayat kita. Kalau pendidikan formal kan ada TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah kini waktu pinjam lo tingkatan-tingkatan itu untuk kita jadikan sebagai pendidikan spiritual, keagamaan yang telah kita lakukan selama Ramadan untuk tetap kita lakukan nanti di bulan berikutnya sampai akhir hayat kita. Apa itu TK? Dalam bentuk pendidikan spiritual, tanamkan keimanan yang mantap di hati kita. Karena apapun bentuk ibadah, kalau iman tidak kuat, barik. Seperti ayat yang baca Imam kita tadi kan, menafkahkan harta yang paling kita cintai. Itu kalau imannya kuat, mantap, siap dia. Apalagi hanya sekedar untuk wakaf tikar masjid kebarara lah. Bagi-baginya kan selesai. Nah, makanya kita ya kuatkan iman, mantapkan akidah kita. Itulah yang membuat kita bisa melakukan ibadah dengan baik, dengan sempurna. Maka puasa yang kita lakukan itu juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka kata-kata amanu dalam Al-Quran bergandengan dengan wa'amilus sholihat, iman amal soleh. Nah maka target kita Bapak Ibu, iman kita harus iman yang hak, iman yang benar. Sebagaimana Allah katakan ciri-cirinya dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, termasuk infak. Orang yang benar imannya apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Contoh seperti tadi kita katakan, ketika azan dikumandangkan, tergetar hati, sadar waktu masuk, kita segera ke masjid. Bukan didengarkan azan, tapi dipenuhi. Ada orang kan ketika seminar sedang berlangsung, kuliah sedang berjadi, rapi segala macam, tengah azan skor, seluruhnya menghina cipta. Azan selesai, hanya lanjut oleh. Nah, itu bukan iman yang benar itu. Orang yang benar imannya azan bukan didengar tapi dipenuhi, dipanggil datang wak. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman kita bertambah. Kalau iman bertambah, ada pembuktian yang amal soleh. Nah, ini kan tadi kita bacakan ayat ya surat Al-Munafiqun ayat 10. Agar kita tidak termasuk orang yang menyesal nanti ketika akan meninggal. Ingin bersedekah. Kita amalkan. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal, berserah diri kepada Allah dalam suka maupun duka. Kemudian mendirikan salat. Jika salat sesuai yang dicontohkan Rasul. Di awal waktu, tempatnya di masjid, dikerjakan secara berjamaah. Itu yang dimaksud dengan Rasul mengatakan shollu kama raaitumuni usolli. Nah, yang kelima wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menafkahkan sebagai rezeki harta yang Allah berikan kepada kita. Baru ada pengakuan Allah di ayat keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah dia orang yang telah benar imannya, telah sempurna imannya. Nah kalau Allah sudah akui iman kita benar sesuai dengan ayat tadi, ada 3 janji Allah di ujung ayat keempat itu. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat derajat kita di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Kedua janji Allah wa maghfiratun, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga wa rizqun karim, Allah beri kita rezeki yang berkah, rezeki yang mulia. Nah, berarti target kita Bapak Ibu iman kita harus benar. Kalau iman sudah benar, naik tingkatnya kepada SD. Apa itu SD? Salat duha setiap hari.
Untuk apa salat duha? Karena ada dua rukun Islam itu baru bisa kerajaan kalau punya biaya yang cukup, ya. Ya, maka salat duha adalah doa. Selesai doa itu ada minta rezeki kepada Allah. Nah, supaya kita bisa berzakat, bisa haji atau umrah. Karena dua rukun Islam itu butuh biaya. Nah, begitu pengurus minta kita berinfak, menyumbangkan harta kita pada masjid, kita siap. Nah, maka gunakan salat duha sarana minta rezeki kepada Allah. Begitu selesai doa, ada doa khusus yang diajarkan Rasul. Apa inti doanya? Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu. Ya Allah, seandainya rezeki saya masih jauh di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau seandainya rezeki kita masih tersimpan di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kok jauh, tampaknya ya Allah, dekatkan. Wa in kana qalilan fa katsirhu. Kalau sedikit jumlah, banyak kan ya Allah. Nah, kalau banyak, bisa haji, bisa umroh, bisa berzakat, bisa berwakaf, dan segala macam. Kemudian wa in kana muksiran fayassir. Kalau sulit mendapatkan, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kok ada yang tercampur dalam rezeki kita yang haram, subhat, riba, tanpa kita sengaja, kita minta halalkan semuanya. Ini doa saya duha. Oh, rancak doanya Ustaz. Kalau kami pakai saya sholat wajib mana? Ini pasangnya sholat duha. Maka kita singkat dengan SD. Orang yang beriman, dia gunakan sholat sebagai sarana minta pertolongan kepada Allah. Yaitu sholat duha untuk minta rezeki. Kemudian setelah SD, SMP. Atau SMP, sholat malam perbanyak. Ini kita buktikan. Ada tarawih, ada witir, sebelum sahur ada tahajud, sholat sunat tasbih, ubat, macam-macam. Perbanyak sholat malam, lebih-lebih kita di penghujung Ramadan. Kemudian setelah SMP, SMA. Semangat membaca Al-Quran. Semangat membacanya, semangat memahami dan mengamalkan. Harus semangat kita. Kemudian S1, sedekah atau infak setiap hari. Nah, jadi walaupun kita sudah lunas hutang karpet, yang infak sedekah tetap kita lakukan setiap hari. Karena itu pembuktian orang yang imannya bagus. Yang kita sebut dengan S1, sedekah atau infak setiap hari. Lalu S2, nah, sambung silaturahim. Nah, maka Bapak Ibu juga punya peluang untuk menelepon anak yang nak pulang kampung Lebaran ini. Nak pulang taklah, kirim PT. Kami masih berhutang tikar masjid. Nah, itu. Telepon pemilih, kawan-kawan segala macam yang sukses di rantau. Itu juga bahagian upaya kita, Bapak. Jadi wadah bisa berinfak, wadah Pak. Nah, ada jalan lain, telepon kawan yang sukses di rantau. You nak pulang dong, atau pulangnya, singgahlah ke masjid Raya Andalas. Cile aja, kontikar ko masih ada berutang. Barat kau nyumbang, barat tinggal aja, 20 juta, bersurang salah aja. Jadi kita itu juga jalan. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan dalam bentuk materi. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu puncak dari keimanan kita adalah S3. Kalau kuliah pendidikan formal, S3 itu lama tuh, doktor kan. Nah, sampai 10 menit selesai. Apa itu S3? Sholat setiap hari selalu berjamaah. Jadi mudah-mudahan Ramadan biarkanlah berlalu. Insya Allah tahun depan kita masih bertemu. Tapi yang sholat berjamaah tetap rutin kita lakukan. Jangan berhentilah jemaah. Nah, itu hasil didikan Ramadan dalam bentuk pendidikan spiritual. Sampai level S3. Pendidikan formal kita mungkin hanya sampai SMP, SD, alhamdulillah syukuri. Orang tidak sekolah. Tapi pendidikan spiritual harus sampai level S3. Atau S3, 3S-nya sholat setiap hari selalu berjamaah. Nah, insya Allah Bapak Ibu, bila ini kita amalkan, insya Allah tiba dipanggil ketiga tadi, datangnya kematian, kita meninggal dalam keadaan tersenyum dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nanti datang panggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Mungkin itu Bapak Ibu tadi disampaikan oleh pengurus pada Bapak Ibu yang masih ingin memberikan sumbangan wakafnya untuk tikar atau barang isi dulu, mau sekian juta. Yakin kan anak akan membantu nanti kecian mama lah berutang kah, lah tersebut aja saya. Dah baru kita ikut sertakan keluarga kita. Ya, biarlah tidak pulang, tapi dia kirim uang untuk kita, untuk keluarga, untuk sanak-sanaknya dan termasuk untuk ya melunasi karpet masjid yang sudah kita pakai. Begitu atau Pak Ustaz lah mimpin nak. Pak Imam lah. Pak Imam lama cara Pak Bu. Baik Pak Ibu, itu mungkin sekedar ayat-ayat kita sampaikan, tinggal lagi pengamalan. Ya, ayat kita sampaikan, dalil kita sampaikan, tinggal lagi mengamalkan. Kita buktikan pagi ini jangan sampai berhutang kita sebelum Ramadan berakhir. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.